Kemudian juga harus diverifikasi di akhir. Jadi orang menginstalasi harus diverifikasi oleh orang yang lain. Ya, juga harus di maintain. Ya, juga harus di maintain. Juga harus di reinspection ya, atau ini sebutnya authorized modification. Jadi intinya harus diverifikasi terus ya, yang berhubungan dengan semuanya sertifikat dan harus terupdate di dosier ya, di dokumentasi lah intinya begitu. Gitu ya. Jadi kalau ada maintenance, terus ada modifikasi, ya harus diperbaiki ya. Terus harus terdokumentasi, masukkan lagi ke dosier. Apa contohnya? Misalnya motor rusak. Nah, motor rusak kan nggak harus kita apa namanya ganti ya, bisa kita repair, kita rewinding misalnya kalau electrical ya, di rewinding. Nah, siapa yang nge-rewinding? Orang yang punya license ya untuk merepair peralatan IX ya. Jadi di overall di repair di tempat yang betul, kemudian terdokumentasi sehingga kita tahu integriti dari equipment itu ya. Jadi ini tugas engineer itu electrical engineer, design engineer. Nah, itu sampai selection dari appropriate explosion protected ya. Instalasi ini orang construction ya. Commissioning testing ini orang commissioning ya. Nanti teman-teman mau pilih di posisi mana, ini lowongan-lowongannya banyak nih ya. Ya. Terus inspektor tadi di mana? Ya, inspektor tadi di bagian verifikasi ya. Nih, ini apa informasi untuk menentukan schedule ya, drivernya dari standar yang digunakan di company mana, kemudian informasi yang harus ada, apa namanya, nama equipmentnya, terus dari mana, operating conditionnya, terus material propertiesnya apa gitu ya, terus rilis karakteristik point source-nya atau leak hole-nya berapa, yang tadi saya bilang ya kalau AI-15, kemudian zone-nya berapa, kemudian aparatus tuh peralatannya Pak ya, peralatannya harus di gas group berapa dan temperatur gas berapa. Ini saya kasih contoh. Nah ini ya, ini contoh tadi sempat ditanya ya dari apa, dari mahasiswa tadi, ada kemungkinan salah nggak ini misalnya? Ada. Kenapa? Ya. Jadi kita kasih contoh nih. Kita tahu yang kita perlukan ini sebenarnya di yang electrical ya. Yang ini kan datanya dari proses safety ini ya. Jadi desain temperatur, desain operatingnya segini, terus dia HVL ini high volatile liquid lah ya, ada hidrokarbon gas, kemudian apa namanya flammable-nya hidrokarbon vessel, kemudian ventilation-nya natural ventilation, jadi udara terbuka aja gitu ya. Source of release-nya dari instrumentasi, valve, and fitting. Nah, liquid kelasnya 1A. Nah, ini yang kita penting. Gas group 2A, terus buoyance ini density tadi kan. High itu high, artinya ber, eh, berat, lebih berat. Artinya kalau high berarti dia jatuh ke bawah gitu ya. Itu ada di catatan aja nanti kita nggak perlu menghafal yang begini. Nanti pasti ada informasi lebih detailnya. Ya, ya. Penulisan ini ya, gas grup 2A ini sebenarnya ada informasi yang kita perlu tahu. Apa itu temperatur ignitionnya? Di sini kan nggak muncul nih, ya. Ini saya ambil dari dokumen yang valid ini ya, dari dokumen engineering yang tersubmit dan sudah approve, yang dibuat oleh orang proses safety. Jadi ada data yang kurang, ya, data yang kurang, yang nggak tepat lah, gitu kira-kira ya. Sehingga apa? Ya sudahlah kita ikutin 2A. Saya cerita sedikit, ada kasus waktu saya di BP dulu, ketika penulisan dari schedule ini salah gitu ya. Ada satu area yang sebenarnya gas grupnya itu nggak cocok. Nah, itu terjadi. Ya. Nah, jadi karena sudah terjadi,
berarti kan nggak aman kondisinya ya. Kita harus melakukan re-engineering dan seterusnya. Dan itu impact-nya cost ya, mahal ya. Nah, ini juga nih, apalagi ini lebih sederhana ya. Nah, ini lebih sederhana lagi. Ini gimana ngikutinnya? Ya sudahlah, pokoknya gas grupnya 2A, temperaturnya 2 ya. Ini juga submitted resmi ya. Jadi tadi pertanyaan tadi siapa Mas Naga ya atau Mas Vensius ya. Jadi tantangannya ya ketika schedule-nya tidak tidak terlalu detail gitu ya. Sehingga berpotensi terjadi kesalahan pembelian peralatan. Ya, ini contoh yang lain ya, contoh yang lain. Ya, saya kasih contoh ini. Nah, ini ya, ignition temperatur ditulis 200 ya, 200. Padahal tidak ada ignition temperatur yang 200 ya. Temperatur ignition temperatur itu eh, angkanya kalau dia metan katakanlah 270 gitu ya. Ini tulis 200. Kenapa? Temperatur kelasnya 200. Jadi ada yang melimit ya. Jadi ada temperatur kelas ya, cuma nggak saya sampaikan di sini. Temperatur kelas itu adalah temperatur di mana equipment itu ya, permukaan dari equipment itu hanya akan sampai di temperatur itulah. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ketika terjadi gangguan atau normal operasi, maka surface temperatur dari equipment itu atau enclosure dari equipment itu ya di bagian luarnya ya, itu nggak mencapai ke temperatur kelasnya. Jadi katakanlah 200 ketika ada spark, nah permukaan temperaturnya nggak akan sampai 200. Itu sebabnya kita perlu tahu ignition temperatur. Jadi kalau ignition temperaturnya 270 derajat Celcius, ya, maka kita harus milih equipment yang temperatur kelasnya di bawah 270 ya, which is ya standarnya 200 misalnya gitu ya. Nggak saya tampilkan sini ini karena nanti malah makin banyak ya slide-nya ya. Ya, nah ini contohnya ya. Tadi dia bilang 202A, betul juga ya. Tapi informasi itu seolah-olah udah kita telan aja gitu ya. Harusnya kita tahu ignition temperaturnya berapa sehingga kita bisa menentukan eh, temperatur kelasnya ya. Tadi kan ignition temperatur. Nah, ini ignition temperatur, ini temperatur kelasnya. Ya. Nah, lanjut ya. Jadi itu step-step yang dilakukan oleh orang proses safety ya, teman-teman dari proses safety engineering namanya. Dia membuat tabel ini, schedule kita nyebutnya ya. Nah, dari data yang ada ini, misalnya dia sebut nih hazardous area R1 2,5 ya. R2 ini extensionnya ya, katakanlah gitu. Terus mana dia? Nah, zone 2 ya. Zone 2 terus radiusnya 2,5 meter, gas grupnya 2A, temperaturnya 3A. Jadi data ini maka yang disisakan ya oleh electrical dan instrumen ya itu membuat drawingnya ya, di mana drawing itu harus mencerminkan informasi satu zona ya, zone itu mencerminkan likelihood ya. Jadi tadi kita udah sampaikan ya, kalau zone 0 itu likelihoodnya conditionally jadi sering ya. Kalau zone 1 likely to occur, kadang-kadang terjadi di normal operasi ya. Kalau zone 2 unlikely to occur. Jadi terjadi ketika abnormal aja ya. Kemudian data gas group, temperatur kelas dan IPL consequence ya. Ya. Nah,
ini contoh gambarnya ya, teman-teman ya. Nah, ini misalnya ini legend ya. Jadi penggambaran ini ya itu di IC disebutkan, tapi yang betul adalah mengikuti legend. Jadi kalau nanti suatu saat ada yang iseng misalnya satu company A legendnya pakai bunga-bunga boleh nggak? Boleh aja ya. Jadi misalnya zone zone nolnya bunga-bunga boleh nggak? Boleh selama legend dan gambarnya konsisten ya. Nah, ini saya kasih contoh nih misalnya di mana di tank ya di atas tank bawah tank sama ini. Cuma yang atas ini gas ya, yang bawah ini liquid ya. Ini kayak kerosin ini gas ini LPG. Jadi beda hazardous areanya ya. Ini dari API. Ini juga apa namanya cara penggambaran hazardous areanya ya. Nah, ada lagi enggak? Nah, ini contoh lain ya. Ini ventip namanya. Ventip ya, venting ya, venting gas. Nah, ketika gasnya keluar, nah dia daerah dekatnya ini karena di continuous zone satu. Ini zone 2-nya extensionnya ya. Ya. Balik lagi ke pertanyaan tadi dari eh, Mas Olha ya atau Pak Bang Vensius ya. Nah, ini juga legend yang salah nih. Ini juga berkontribusi terhadap kesalahan. Kenapa? Ya, karena di dokumen ini nggak menyebutkan equipment yang harus saya pilih apa. Ya, kita bandingkan dengan data sebelumnya. Ya, nah ini disebutkan nih zone 0, gas grupnya, temperatur kelasnya. Jadi gas grup ini model gasnya apa? Jadi model gasnya harus cocok ya. Ya, kita nggak bahas sekarang ada 2A, 2B, 2C, nggak kita bahas sekarang ya. Tapi gas grupnya harus cocok dengan equipmentnya. Ya, jadi misalnya gas grupnya 2C, ya kita pilih 2A, nggak boleh gitu, nggak cocok dia, nggak bisa. Kemudian temperatur kelasnya misalnya, temperatur kelasnya itu T3, misalnya 200 derajat Celcius ya, T3 ya. Sementara ignition temperaturnya 100 derajat, maka nggak boleh juga equipment itu dipakai gitu ya. Itu sebab informasi ya, informasi gas group, temperatur kelas harus muncul di drawing dan schedule ya. Ya ini yang salah tadi ya. Informasinya cuma kosong ya. Dia harus betul. Ya. Ada pertanyaan nggak tentang cara menggambarkan ini? Sampai jam 4 nggak apa-apa Pak ini? Pak ini? Ya, nggak apa-apa, Pak. Saya kemarin Pak Giri Ini bilang 2 jam ini Pak Giri. 2 jam. Ini kebetulan Pak Giri udah di dalam ini, Pak. Tapi, halo Pak Ya. Giri. Ya, mungkin masih ada pertemuan sepertinya, Pak. Oke ya. Ada Ya, pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? oke. Coba adik-adik sekalian ini ada pertanyaan sebelum dilanjutkan lagi sama Pak Adik. Oke, sepertinya masih belum nih, Pak. Ya. Nah, Kita lanjut ya. ya, dilanjut sedikit lagi, Pak. Ya. Sepertinya di akhir sesi nanti dikumpulkan sepertinya pertanyaannya. Jadi setelah schedule ada, drawing ada, maka barulah pemilihan dari EX equipment ini dilakukan ya, menyesuaikan dengan eh, HAC schedule dan drawing ya. Harus cocok. Kalau di onshore ya, di daratan gitu ya, itu kan areanya luas. Jadi cukup signifikan lah kalau terlalu jauh dari hazardous area kita nggak perlu beli eh, yang EX ya. Kenapa nggak perlu beli? Mahal jawabannya ya. Ini saya kasih contoh nih, gambar yang ini ya. Ya, ini katakanlah ini namanya increase safety ya. Kalau panel-panel biasa kosongan ini ya mungkin harganya
ya berapa ya, 1 juta kali ya atau 500 gitu ya. Nah kalau yang certified begini mungkin harganya bisa 20, 25, 30 juta gitu ya. Ya, ini yang orang nyebutnya baut 1.000 ya. Ini flame proof. Ini harganya bisa 150, 200 juta ya, atau 250 juta tergantung ukurannya ya. Nah, yang begini-begini nih bisa 30, 50 juta. Ini Glen ini kalau yang biasa kan paling 10.000 ya rupiah ya. Harganya bisa ya. Kalau yang apa Glen ini harganya bisa 300 sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta ya. Glen ini ya. Bayangkan kalau proyek besar butuhnya ribuan ya. Jadi makanya apa perlu engineering yang tepat sehingga cost efektifnya berjalan. Itu ya. Ya. Ini tadi kita sudah sampaikan di depan ya, tekniknya dengan menggunakan minimum ignition energy dan maksimum experimental safeguard ya. Ada simple teknik juga, itu mencegah gas itu atau vapor masuk ke dalam enclosure ya. Ini setelah ini kita jelaskan macam-macam apa namanya peralatan EX ya, di electrical maupun instrumen. Ya, ya. Jadi eh, kita bahas di yang IC aja ya, karena ini sekarang yang populer ya. Kenapa IC ini populer? Balik lagi eh, cost efektif ya. IC ini jenisnya banyak, harganya beragam, yang secara overall lebih murah daripada kalau kita menggunakan American Standard ya. American ini lebih robust tapi eh, mahalnya juga eh, bikin kantong kering lah kalau di oil and gas ya gitu ya. Jadi ini macam-macam tekniknya ya teman-teman semua ya. Ada namanya flame proof ya, ada namanya increase safety. Kita nggak akan bahas detail ya, tapi saya kasih gambaran sedikit lah ya. Ada namanya flame proof plus increase safety, ini namanya combine gitu ya. Ada non sparking, ada pressurized apparatus, ya, EXP, ada increase safety, ya, intrinsic safety, ya. Jadi ini macam-macam teknik yang ada di peralatan electrical instrument. Ya, saya jelaskannya dari gambar ya. Jadi di sini ada penjelasannya ya, content internal expression dan seterusnya. Tapi saya jelaskan dari gambar. Ya, di sini dia tulis similar dengan NEC explosion proof ya. Ini karena saya ngambil dari internet, jadi perlu saya ralat gitu ya. Ya, ini namanya peralatan flame proof ya, flame proof. Jadi di IC itu ada namanya EXD ya. D itu bahasa Jerman ya, tapi intinya flame proof ya. Jadi kalau Bapak apa teman-teman lihat kalau misalnya suatu saat jalan-jalan ya ke kilang mana gitu, ada peralatan yang bautnya banyak, nah itu flame proof. Nyebutnya baut 1.000 gitu. Ya. Flame proof ini satu-satunya teknik yang mengizinkan terjadinya explosion di dalam enclosure. Ya, ini flame proof. Jadi dia ini satu-satunya teknik yang mengizinkan terjadinya explosion di dalam enclosure. Nah, tadi kita sudah bicara maksimum experimental safe gap gitu ya. Jadi kalau kita buka panel ini kayak ada flame pad namanya Pak. Ya, nah tepian-tepian ini. Ya, flame pad ini ada maknanya ya, tergantung dari besarnya equipment. Ya, sehingga ketika terjadi explosion di dalam panel, ya panas yang mengalir di dalam kan explosion panas ya, kalau ada ledakan di dalamnya. Nah, panas itu akan mengalir lewat flame pad namanya. Fungsi flame pad ini mengalirkan pressure, juga sekaligus mendinginkan
ya, mendinginkan panas yang terjadi di dalam, sehingga di permukaannya nanti temperatur temperatur di permukaan itu tidak mencapai dari temperatur kelas dari desain, ya, misalnya T3 berarti nggak sampai 200 derajat Celcius, misalnya T3 ya, contoh T3 tadi. Juga kabel glandnya, ya, kabel gland ini kan ada ulir-ulirnya nih, ya, ini juga sebagai flame pad. Flame pad itu tempat mengalirkan panas dan pressure, ya, dia akan mengalir di sini sehingga eh, temperatur di bawah ini juga tidak sampai ke temperatur kelasnya, ya. Ini teknik yang umum dan sering kita jumpai banyak di unit. Orang paling gampang pakai ini, udah pakai ini. Dalamnya yang industrial biasa, breaker-breaker biasa atau power supply biasa, asal pakai ini cukup, ya. Memang ada panas yang harus dipertimbangkan, tapi ini adalah teknik eh, yang seolah-olah sederhana, tapi memang maintenance susah, ya. Nah, saya kasih sedikit informasi, flame proof itu tidak sama dengan explosion proof, ya. Masih banyak kesalahan teman-teman apa praktisi juga, ya. Explosion proof itu dikenal di NEC, ya, di American. Apa bedanya flame proof dengan explosion proof? Ya, flame proof itu bukan explosion proof. Salah satu pembedanya flame proof ini kemampuan kemampuan enclosure menahan explosion, ya, itu hanya 1,5 kali dari desain, ya, 1,5 kali. Sementara explosion proofnya eh, apa namanya Amerika ini produknya ini sih itu sampai 4 kali, ya, jadi yang ini 1,5 kali, yang ini 4 kali, jadi berbeda, ya. Memang cara ngetritnya juga berbeda. Kalau explosion proof ini komponen di dalamnya ganti-ganti sakarapnya, ya terserah, ya, boleh. Tapi kalau flame proof ini kita merubah sedikit udah nggak bisa lagi, udah sertifikatnya bermasalah. Jadi tadi pertanyaannya itu juga jadi kendala, ya. Jika orang milih flame proof, kemungkinan problemnya gimana? Orang mau melakukan modifikasi nggak bisa, nggak boleh. Sering nggak terjadi orang melakukan modifikasi? Sering, ya. Bagi kalau desainnya salah, terus sudah modif-modif, wah, ketahuan, kemudian belakangan baru ketahuan. Ya, itu resiko, ya. Ya, jadi ini teknik yang bisa eh, apa namanya meledak, ya, di dalamnya, ya, tapi nggak sampai keluar. Kemudian ada yang namanya intrinsic heat, ini limited energy. Jadi kita bicara masalah apa MIE, ya, minimum ignition energy. Nah, teknik ini dia melimit energi yang ada di hazardous area, ya, dilimit sehingga apa arus tegangan yang sampai ke sana tidak cukup mengignite walaupun terjadi short circuit, ya, walaupun terjadi short circuit. Tekniknya bisa dengan Zener barrier yang cukup populer, ya, ada macam-macam teknik, saya sebutkan yang Zener barrier ini aja, ya, ini, ya. Jadi kalau ada short di sini, maka arusnya dilimit sama resistor ini, ya. Resistor ini melimit, bukan fuse, ya. Fuse ini enggak, tidak memprotek arus, ya, fuse ini. Yang memprotek arusnya adalah resistor ini. Jadi kalau ada gangguan ini short, percikannya nggak muncul karena ada resistor di sini, ya. Kalau ada over voltage, gangguan, maka zener ini yang aktif, ya. Fuse ini memproteksi zener, kalau nge-short zenernya baru dia putus. Tapi kalau gangguan di field yang hazardous area ini di limit arusnya sehingga tidak terjadi eh, apa namanya ignition yang cukup, ya. Ini sistem ini agak complicated, ya, intrinsically shape ini agak complicated kalau diterapkan di sebuah plant karena ujung ke ujung dia, ujung ke ujung itu eh, di area shape-nya juga eh, bagian dari desain, kabelnya juga bagian dari desain, terus field aparatusnya juga bagian dari desain, ya. Ini banyak digunakan di teman-teman instrumen, ya, atau ya teman-teman instrumen yang banyak menggunakan ini, ya, karena peralatannya kecil, jadi menggunakan ini paling simple, ya.
Kalau yang ini electrical yang banyak makainya nih, ya, karena arusnya besar-besar ya kan. Kalau jaraknya jauh ya terpaksa pakai ini, gitu ya. Ya, ini contohnya ya. Ini contoh penampakan dari Zener Barrier ya. Ini peralatan instrumennya nih. Peralatan di hazardous areanya ya. Ini juga bisa di hazardous area. Nah, teknik yang lain pressurization ya. Pressurization ini kita mencegah gas itu masuk ke dalam panel ya, ke dalam enclosure. Caranya gimana? Caranya dikasih sumber eh, sumber udara ya, udara dari luar ya. Bisa udara, bisa nitrogen. Tapi kalau nitrogen mungkin terlalu mahal dan beracun ya. Ya bisa udara biasa dari safe area, dari area yang jauh ya, yang aman. Tapi jadi panel ini eh, ber ber apa berpressure ya, over pressure gitu ya, bertekanan ya, bertekanan. Bentuknya seperti ini Pak, bentuknya seperti yang di kanan ini ya. Jadi dikasih udara masuk. Loh, kalau udah pressure gimana? Nanti ada yang merilis udaranya ya, sehingga tercapai pressure yang diinginkan ya. Biasanya bisa 25 Pascal atau 50 Pascal, tergantung areanya. Jadi tekniknya tiga inilah yang utama tadi. Jadi ini mencegah terjadinya masuk ya. Yang ini melimin energi ya. Yang ini mengizinkan masuk tapi dengan teknik apa maksimum experimental shape gap tadi ya. Jadi permukaannya nggak sampai menyebabkan fire di sekelilingnya ya. Kalau ada gas cloud di luarnya. Ini teknik-teknik lain ya, banyak tekniknya juga sering dipakai increase safety. Increase safety ini eh, bentuknya seperti ini ya. Ini banyak increase safety ini juga ini motor-motor induksi ya. Induksi yang di normal operasi nggak ada eh, tidak menyebabkan terjadinya spark ya. Jadi increase safety ini hanya boleh dipakai untuk peralatan yang di normal operasi tidak terjadi spark, gitu ya, tidak ada sparknya. Nah, tekniknya sesuai namanya increase safety. Jadi dia meningkatkan safety dengan mereduce capacity dari unit ya. Misal terminal ini ya, terminal ini daya hantarnya 16 ampere misalnya. Nah, nanti sama sama apa namanya dengan teknik increase safety ini kemampuan hantarnya cuma 6 ampere misalnya. Ya, itu di define di sertifikat. Makanya tadi pertanyaannya dari mana tahu get sertifikat? Ya, kemudian teknik lain ada oil immerse ya. Nah, ini di dalam apa namanya eh, trafo ini ya. Ini spaknya dilindungi dengan oil immerse. Apa bedanya dengan trafo yang lain kalau gitu? Nah, bedanya ini tersertifikasi. Jadi jawabnya itu ya. Tersertifikasi artinya diuji ya, real diuji gitu ya. Di notify body. Nah, ini encapsulated ya, ini misalnya biasanya di lampu ya. Encapsulated itu di seal ya pakai hermetik ditanam gitu sehingga kalau terjadi spark di dalamnya juga nggak keluar-keluar ininya apa eh, sparknya gitu ya. Ada teknik lain namanya non sparking ya, EXN non sparking. Ini motornya kita coba lihat nih bedanya motornya ini. Nah, ini motor EXG ini flame proof, bentuknya lebih kokoh gitu ya. Nah, ini increase safety ya sedikit berkurang dari kekokohan yang di atas tadi. Nah, ini yang non sparking ya, yang motor yang biru ini non sparking ya apa namanya lebih murah gitu ya, lebih murah. Makanya dia juga hanya bisa di area yang lebih rendah ya, di non apa di zone 2 ya. Kemudian ada namanya EXG ya, filling powder, indikasi powder ya, silika di sini sehingga kalau ada spark di kapasitor ini juga nggak keluar kemana-mana ininya apa fire-nya apa sparknya gitu ya.
Ada teknik lain yang namanya hybrid, ya. Ini hybrid. Hybrid itu kombinasi dari dua eh, equipment, ya. Ini EXD, ini EXE, ya. Ini increase safety, ini flame proof. Jadi ini komponen yang ada spaknya, ini komponen yang nggak ada spaknya. Kenapa dibikin begini? Balik lagi murah, ya. Nggak ada jawaban canggih apa segala, nggak. Memang murah. Jadi cost efektifnya ya sudah, terminasinya nggak perlu yang di ISD panel gitu ya. Jadi panelnya ISD ini lebih kecil, ya tentunya ini jauh lebih murah daripada yang di atas, ya. Kemudian ada spesial juga, ya, nggak kita bahas di sini, ya. Eh, Intinya ada teknik yang tidak masuk ke dalam eh, teknik yang sudah disepakati, ya. Namanya spesial, IXS, ya, IX spesial, ya. Semua teknik ini secara umum bisa diterima jika dia tersertifikasi, ya. Siapa yang bisa mensertifikasi? Namanya notify body. Jadi ada yang di-recognize untuk melakukan sertifikasi, namanya, kalau di Europe namanya notify body, ya. ATEX, ya, kalau pernah dengar ATEX. Kalau di IC namanya certification body, ICEX, ya. Jadi nggak bisa terus saya walaupun kompleks terus saya mengeluarkan sertifikasi, nggak bisa, ya. Jadi harus notify body. Itulah yang menyebabkan kenapa peralatan IX ini mahal, ya. Karena dia proven di tes, ya, real test di lab gitu, ya, teman-teman, ya. Saya beberapa waktu lalu beli trafo, harganya mungkin 1 miliar kalau nggak salah, ya. Kemudian ada cost sertifikasi karena trafo ini kan spesifik, ya, nggak, bukan produk mass kayak motor gitu, ya. Itu sertifikasinya ya 300 juta itu untuk melakukan sertifikasi trafo, ya, untuk keluar sertifikasinya. Jadi kita kembali lagi bisnis resiko, ya. Ketika peralatan yang dipasang nggak comply, kemudian terjadi spark menyebabkan fire explosion, nah, bukan cuma nyawa yang hilang, ya, potensialnya, tapi juga eh, apa namanya, aset juga hancur, ya, dan yang penting juga reputasi juga hancur, ya. Jadi itu macam-macam dari peralatan IX, ya. Kita tidak membahas detail, ya, karena ini punya sesi yang panjang sendiri gitu, ya. Tapi intinya ada beberapa teknik yang pemilihannya, ya, ini disesuaikan dengan cost efektif, ya. Jadi, oh, saya pakai IX semua, nggak bisa juga, ya. Saya pakai yang ini aja semua, nggak bisa juga, ya. Jadi ada yang cost efektif, kalau besar, oh saya pakai ini. Kalau dia kecil, saya pakai ini aja. Nah, itu apa namanya, engineering engineering wise lah, ya, ketika kita melakukan selection. Tadi kita sebutkan ada schedule, drawing, selection, ya. Ini bagian terakhir, saya singkat aja ini, ya. Ketika selection sudah dilakukan, ini ada potensi pekerjaan lagi nih, ya, buat teman-teman yang tertarik, ya. Di installation, ya, ada construction engineer, even teknisi juga nggak masalah, ya. Tapi ini orang-orang yang harus certified, ya, installation, inspection, maintenance, ya. Kewajibannya orang-orang yang melakukan instalasi, inspection, dan maintenance itu haruslah orang yang kompeten. Kompeten ini maknanya orang ini punya license, seperti SIM gitu, punya license untuk melakukan sertifikasi, ya. Jadi di luar, ya, di Indonesia baru mulai menggeliat ini. Jadi banyak company sudah mulai aware terhadap IX ini, ya. Kemarin Medco juga sudah bertanya-tanya, ya. Kemudian apa apa namanya, eh, rutin inspection maintenance juga dilakukan oleh third party. Jadi bangsa apa opportunity pekerjaan yang cukup bagus, ya. Jadi orang ini harus kompeten, dibuktikan dengan sertifikasi, ya. Jadi kata kuncinya kompeten, ya. Yang kedua, kalau orang instalasi inspection maintenance nggak mikir tuh, tidak berpikir engineering dia, ya, tapi berpikir mengikuti instalasi dokumen.
Ya, jadi dokumen yang ada diikutin, itu aja. Ya. Kemudian inspection maintenance itu tergantung dari strategi yang dipakai. Ya, di IC 7917 ini itu disyaratkan ada tekniknya lah ya, ada namanya visual, ada close, ada detail inspection, kemudian ada namanya initial inspection yang ketika pertama harus dilakukan, kemudian durasi inspection itu maksimal 3 tahun sekali. Nah, itu untuk menjamin apa? Untuk menjamin integriti dari peralatan IX. Ya, ini saya singkatkan saja di installation inspection maintenance ini dalam satu baris ini dengan keyword harus kompeten, ya. Kemudian ikutin gambar, kemudian ngikutin strategi yang diterapkan, ya. Ini saya kasih contoh defect-defect yang terjadi nih, ya. Ini saya ambil di internet. Ya, misalnya ini ada peralatan EXD ini udah apa ini? Apa ini bahasanya ini ya? Udah patah nih Pak ya, udah patah. Nah, ini berbahaya nih. Ini nggak bisa digunakan lagi. Jadi kalau ada explosion di dalamnya, ya panasnya akan langsung keluar ke sini. Ya, itu bisa menyebabkan fire explosion. Ya, ya. Kemudian yang ini juga nggak boleh. Nah, ini saya kasih contoh ya, supaya sedikit ngasih gambaran aja. Nanti teknik detailnya harus dalam sesi khusus. Ya, ini juga nggak boleh. Kenapa? Kita tadi bicara ISD panel itu ada namanya flame pack, ya. Ya. Nah, ketika ini ditutup, ini gas itu malah nggak rilis, ya. Gas itu malah nggak rilis. Gas itu malah terkungkung di dalamnya. Efeknya apa? Itu bisa menyebabkan namanya pressure peeling. Jadi ledakan itu malah lebih dahsyat, menyebabkan apa namanya panelnya itu malah kebuka gitu ya, karena pressure-nya jadi lebih tinggi lagi, pressure peeling namanya istilahnya ya. Jadi nggak boleh disil-sil begini nih. Ya. Ini banyak terjadi nih di banyak tempat ya, karena dikiranya gas tight ya, padahal panelnya bukan gas tight, terus di siling-siling begini ditutup. Nah ini juga nih ya, ini motor ESD ini sudah retak gitu ya, ini kelihatan retaknya. Ya, ini contoh-contoh defect ya, kita nyebutnya defect dari EX integrity. Ya, ini juga nih ya, peralatan EXD ini bautnya hilang nih Pak. Ini nggak boleh ya. Ini juga eh, ini EXD ya, ditunjuk sama gambar ini dia pakai conduit ini ya, pakai conduit nggak boleh ya, nggak boleh begini. Kenapa? Karena yang tercertified hanya di unit ini gitu ya. Jadi kalau ada explosion di sini, harusnya gasnya itu nggak boleh lari ke sini nih. Nggak boleh nih. Ya, jadi harus dikasih sealant di sini. Sehingga pressure-nya masih terkonten di sini ya. Ya, ini sedikit gambaran lah ya. Eh, Bagaimana instalasi, inspeksi. Ini problem instalasi ini kan. Ya, ini problem instalasi. Ini kadang-kadang problem maintenance ini. Ya, tadinya bagus ketika di maintenance hilang bautnya ya, sering terjadi itu. Ya, ini ada pertanyaan nggak? Saya mau kasih video ya, Wah. yang video sedikit ya, saya kasih ya. Oke, siap. Baik. Every design is tested to ensure that it can hold pressure and contain an explosion. An explosion-proof window has been installed to allow you to see the explosion inside the enclosure. An explosive gas-air mixture is piped in, and a spark plug is used to ignite it. This is followed by a water pressure test, in which the enclosure is subjected to a pressure of 4 times the maximum explosion pressure. Another test is performed to confirm that the joints will prevent an ignition of the surrounding atmosphere. In this test, the enclosure is surrounded by an explosive gas mixture inside a plastic tent. Note that the internal explosion is not transmitted to the outside explosive mixture. Now, Yes. Eh,
In this test, the enclosure is surrounded by an explosive gas mixture inside a plastic tent. Note that the internal explosion is not transmitted to the outside explosive mixture. Ya, kok gini sih? Aduh. Bentar. Ya, ini tadi kondisi baik, ya. Terus ada ledakan di dalamnya, plastiknya pun nggak bergoyang gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana kondisi kalau integritinya bermasalah. In this test, the enclosure is surrounded by an explosive gas mixture inside a plastic tent. Note that the internal explosion is not transmitted to the outside explosive mixture. Now, we will deliberately damage the flanged joint to demonstrate what can happen if there is an explosion with a damaged flame path. Ya, itu tadi kalau integritinya bermasalah, impact-nya seperti itu. Ya. Satu lagi nih video ya. Tadi itu kan Wow. experimental test ya. Ini mungkin sudah pernah nonton juga ya. Saya lupa di mana nih, tapi ini mengerikan ini ya. Apa namanya impact-nya kegagalan mission control ini ya. Coba kita lihat. Ya, gitu ya. Jadi eh, eksperimental sederhana ya ketika terjadi failure di ignition control, Definition. sebabnya macam-macam ya. Bisa Hmm. karena induksi, bisa karena knalpot atau lainnya gitu ya. Ada gas release nggak bisa tercontainment, terus ada ignition source, nah impact-nya luar biasa ini ya. Jadi kesimpulannya bisnis oil and gas itu menarik ya teman-teman mahasiswa ya semua ya. Risikonya besar, tapi semua bisa dikontrol, eh, semua bisa kita usahakan ya untuk dikontrol dengan kompetensi yang cukup ya. Makanya sekarang makin ke sini sertifikasi itu penting. Ya, mulailah untuk membaca-baca ya. Nanti Pak Pensius, Pak Olhan ya. Karena inspektor kita orang Medan semua itu. Saya juga heran. Memang ini apa ya? Banyak itu. Siapa namanya? Palindungan pasti ada dua itu. Oh. Ya. Tapi ini apa apa pekerjaan yang menarik ya. Memang berisiko ya, tapi menarik ya untuk eh, jadi salah satu opportunity lah ketika nanti teman-teman lulus gitu ya. Ya. Saya kira itu
ya presentasinya ya. Wah, Terima ya, kasih ya. terima kasih. Hampir jam 4 Wah. ini. Kan kalau ada yang bertanya, Ya, Pak. Aduh, menarik sekali nih, Pak. Banyak sekali yang memang tidak diberikan di perkuliahan sebenarnya, Pak Adik ya. Memang ya, sangat-sangat tidak didapatkan di perkuliahan. Tapi sebenarnya dibutuhkan oleh dunia kerja seperti itu. Eh, ya, banyak ini mahasiswa. Coba, ini silakan bertanya ini. Tadi sudah ada olah Mas Ramon dan juga Yoventius. Silakan yang lainnya. Jika ada pertanyaan, saya juga ada pertanyaan sih sebenarnya Pak Dik. Cuma ya, silakan, silakan. silakan uh, uh, apa dulu mungkin mahasiswa ke sambil menunggu. Mungkin ini Pak Dik. Jadi uh, apa namanya? uh, karena banyak pengetahuan-pengetahuan yang memang sebenarnya di kampus itu adalah pengetahuan dasar gitu Pak Dik. Seperti pengetahuan-pengetahuan mengenai K3 dan sebagainya. Apakah misalnya ketika mahasiswa baru lulus itu seperti awal mula Pak Adik sampaikan tadi, itu mulainya sih sebenarnya dari mana? Misalnya untuk menjadi uh, seorang seperti Pak Adik lah, seperti misalnya Pak Adik. Jadi mulainya itu apakah harus mengikuti seperti ada sertifikasi yang memang pada umumnya eh, banyak itu ya seperti sertifikasi K3 umum atau K3 kelistrikan mungkin yang untuk dasar-dasar sekali seperti itu Pak Dik ya. Mungkin mulainya itu dari mana ya Pak Dik supaya mahasiswa ini pas lulus dia mau bekerja di situ itu dia bisa memperoleh step-stepnya seperti itu Pak Dik. Mungkin itu dulu sementara Pak Dik. Ya, ya, terima kasih Pak Willy ya. Ya. Jadi, em, jadi apa ya? Kok jadi kita mau mulai dari mana ya? Kita, Iya, kita harus tahu kita mau kemana, kan gitu pertanyaan. betul. Kita kemana? Kita harus tahu kita mau kemana ya. Saya kebetulan ada anak saya juga mahasiswa nih ya, tapi di teknik kimia dia ya. Oh, Jadi saya selalu sampaikan begini ya teman-teman ya. Jadi tentukan ekspektasinya itu mau kemana nantinya ya. hmm. Jadi apa kan ada orang punya passion sendiri ya, punya passion yang mau jadi saya mau jadi di engineering dah. Saya mau ke lapangan lah senengnya atau saya mau duduk di belakang kursi, mau sebagai manajemen trainee ya atau maksudnya jadi manajemen level nanti ya atau mau fokus di dunia engineering dan seterusnya ya. Dari ekspektasi itu, nah gap-gap itu yang coba ditutup ya, dikejar. Contoh misalnya, saya mau di engineering, ya pelajarilah kan banyak dokumen berseliweran ya, apalagi sekarang zamannya internet ya. Iya. Pelajarilah, misalnya kalau electrical eh, ini bukan arus kuat ya, katakanlah kalau arus kuat gitu ya, Hmm. atau teknik tenaga listrik ya pelajarilah misalnya electrical engineering di oil and gas industry. Nah, itu kan pelajari. Kalau itu belum mau didapat di perkuliahan, banyaknya sih belum ya memang ya, karena itu praktikal Iya, ya, banyak kan ya. praktikal Pak. Iya, betul betul Pak Dik. Nah, saya selalu ngasih tahu anak saya, kita harus berpikir think of the box gitu ya. Jangan Hmm. kita apa istilahnya bergantung ke kampus saja gitu. Materi perkuliahan aja Ya, gitu Pak Dik kampus ya. itu membuat kita siap dilatih lah ya, teman-teman mahasiswa ini Hmm. siap dilatih ya, karena dunia industri ini kan luas ya. Tapi Iya. prinsipnya dengan pelatihan basic ya di kampus, nah arah yang mau kemana itu carilah di luaran. Di luaran itu maksudnya eh, spend waktu yang lebih banyak untuk menambah pengetahuan di apa namanya dari apa namanya dari referensi yang lain ya. Misalnya itu atau misalnya wah saya senang di project management, ya bacalah buku project management ya. Nggak harus langsung ahli, nggak ada orang yang begitu baca langsung ahli kan. Jadi Iya. knowledge itu harus dikombin dengan experience. Jadi at least Hmm. ketika masuk, oh saya tahu kulitnya, oh gimana IX, oh saya pernah dapat pelatihan sebentar Pak, gimana?
oh ini nih segitiga api. Orang udah tahu segitiga api nih kan. Oh, teknik kontrolnya begini. Itu apa ya apa namanya benefit lah sebagai langkah awal ya untuk teman-teman mahasiswa nanti begitu bekerja ya. Apalagi di perusahaan-perusahaan yang eh, bersentuhan dengan ignition control ini ya. Nggak cuma oil and gas loh ya. Saya ulangi lagi nggak cuma oil and gas. Food beverage sekarang sudah mulai ngali-ngali pabrik kaca kemarin udah sempat nawarin Stella Hit itu Baygon Iya. gitu-gitu ya. Jadi semua sudah tingkat awareness-nya terhadap bahaya fire explosion karena flammable liquid ini eh, cukup meningkat pesat lah ya. Ya karena risiko ya. Gitu. Gitu, Pak. Apalagi sekarang memang kenyataannya ada polusi udara dan sebagainya gitu Pak Dik ya. Hmm. Itu salah satu ya eh, ignition control ini harus diterapkan di seluruh industri seperti itu. Oke, mungkin ada adik-adik sekalian yang mau bertanya ini eh, sebelum kita akhiri. Wah, sepertinya pada bingung sebenarnya ini mungkin Nah, Pak Adik. memang Ya, apa namanya? Memang ini sebenarnya diskusinya panjang ini. Saya pernah di berapa kali ngasih workshop gitu ya. Workshopnya bukan 2 jam ya, tapi tiga wah, setengah hari gitu. 3,5 hari, tiga, Pak. Memang panjang itu. Jadi ini ini memang coba dijadikan saya jadi 2 jam gitu Pak Adik. ya, 3,5 hari. Ya, Tiga- teman-teman PLN pernah saya training gitu, PJB gitu. Oh, oh, Jadi PJB ya betul. ya, jadi mereka juga mulai aware itu terhadap explosion. Rupanya di PLN itu ada hydrogen generation. Ya, mereka juga khawatir ternyata gitu. Iya. Ya, kayak gitu, Pak. Jadi ya memang harus anu ya, sering membaca, sering mengeksplor gitu ya. Gak ada yang nggak mungkin nih. Saya bukan apa namanya eh, mau merendahkan karena saya ITB itu sana UBB gitu ya enggak ya. Iya, Ya, saya melihat semua punya kesempatan yang sama sebetulnya ya. Tinggal betul. teman-teman mahasiswa ini berani mengeksplor ya. Beberapa tempat ada dari apa dapat dari bukan saya mau merendahkan juga ya dari kampus misalnya ISTN misalnya dari swasta. Nah, kayak gitu-gitu juga bisa berkembang ya. Iya. Tinggal punya keberanian dan kemauan lah gitu ya teman-teman mahasiswa ya. Jangan khawatir, jangan takut gitu. Begitu ketemu Iya. anak ITB minder misalnya itu jangan terjadi ya. Sama aja sama-sama mahasiswa ya kan. Yang bedanya mungkin pinternya gitu Pak. Pin- Mungkin kecerdasannya berbeda ya. Saya kita ngomong apa adanya. Kecerdasan Iya. berbeda. Kepintaran seseorang itu tergantung berapa banyak dia spend waktu. Ya, bisa jadi orang cerdas 1 jam so ngerti dia. Ya, tapi Iya. orang pinter, orang ini orang yang biasa untuk jadi pinter butuh 10 jam ya. Tapi kan nggak masalah. Saya butuh 10 jam ini butuh Iya. 1 jam. Nah, itu maksudnya ya. Intinya jangan Betul. kecil hati lah untuk teman-teman yang tahu minder kemarin apa namanya ada yang mau KP itu nggak jadi di kantor saya tuh. Iya. Siapa namanya? Lupa sih. Padahal sudah saya Aduh. urus, udah siap, wah nggak jadi. Wah, saya malah nggak ada infonya itu Pak. Mungkin Pak Giri, mahasiswa bimbingan Pak Giri kali. Iya, gitu. Oh ini ada kebetulan yang bertanya Pak dari Regi Fahlevi. Ya, silakan. Ya ini ya Regi langsung disampaikan aja Regi ya mungkin. Ya, Mana ini ngomong. Regi? Ya supaya aktif ini Pak supaya berani mulai dari di sini Ya, ya, harus berani Pak ya. Mana nih Regi? Ya, izin Pak. Ya, ya. silakan Ricky. Ya, silakan. Sebagai izin tanya Pak, sebagai seorang electrical engineer atau ketenaga listrikan, apa peran mereka bekerja di perusahaan migas itu Pak? Wah, ini Ya, pertanyaan dasar sekali nih, Pak. ya, ini mantap Wah, ya. 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 Kayaknya Jadi mulai memantapkan hati. ya, jadi di
di perusahaan migas ya, itu posisi electrical engineer tuh juga bermacam-macam ya. Ada yang di operation, ada yang di reliability, terus ada yang di engineering gitu ya. Jadi jadi ketika kita bicara electrical engineering, nggak melulu dia mendesain sesuatu ya. Itu. Nah, terus apa? Terus perannya kan gitu. Nah, perannya sesuai dengan posisinya. Saya kasih contoh, misalnya electrical engineer dia di engineering gitu ya. Nah, kalau kita bicara di perusahaan migas, biasanya perusahaan migas itu tidak melakukan engineering, dia mereview aja, Pak. Ya, Mas Mas Regi ya. Jadi engineeringnya diberikan ke konsultan, kemudian untuk melakukan review. Ya, itu salah satu bagiannya ya. Tapi intinya melakukan engineering walaupun hanya mereview gitu ya. Yang kedua, ada electrical engineering di operation ya. Yang dilakukan apa? Dilakukan mereview kondisi operasional yang terjadi. Tujuannya apa? Tujuannya sama sebetulnya di engineering mau di reliability untuk safe operation ya. Jadi memastikan safe operation dari plan kita yang berjalan begitu ya. Misalnya di operasi ya, kalau ada sesuatu perlu diimprove, kalau ada masalah di troubleshooting gitu ya. Hmm. Kalau reliability, electrical engineering reliability gimana? Dia melakukan review terhadap maintenance strategi. Ya, jadi macam-macam itu ya. Jadi nggak melulu terus desain gitu ya. Wah, saya takut baru lulus sudah di oil and gas suruh desain nggak bisa. Nah, itu nggak begitu. Ya, jadi semua juga ada prosesnya ya. Jadi banyak juga orang masuk apa namanya dari fresh terus dibimbing gitu ya. Strategi maintenance gimana kalau dia di reliability, kalau desain engineering, proses engineering itu seperti apa, ya apa pattern desain untuk oil and gas itu seperti apa ya. Nah, itu juga di apa berproses lah intinya, nggak langsung ujuk-ujuk ditinggal gitu ya. Gitu. Gitu. Mas lagi Ya, jawab. itu Regi. Gimana? Ada pertanyaan selanjutnya atau sudah cukup? Cukup Pak, terima kasih Pak cerahannya. Ya, ya, sama-sama. Oke, yang lain silakan sebelum kita akhiri mungkin ini karena sudah banyak waktu Pak Adik ya yang Nah, pakai, Pak. silakan. Saya senang ditanya. Ya. Saya mohon Wah, maaf apa agak cepat ya, maksudnya waktu, tapi memang apa secara umum harus kita sampaikan lah gitu ya, iya, poinnya gitu ya. siap, betul Pak. Yang lain mungkin silakan. eh Wah, sepertinya tidak ada lagi nih, Pak Adik. Apa namanya? Banyak materi yang sudah kita pahami hari ini. Eh, saya juga berkesempatan juga bertanya juga banyak-banyak pertanyaannya. Seperti yang Ya, Pak Adik sampaikan tadi juga apa namanya mudah-mudahan memberikan pengetahuan yang eh, cukup. Sebenarnya ini sudah sangat lebih dari cukup sebenarnya yang kami terima dan mudah-mudahan adik-adik sekalian yang ada di dalam Zoom ini itu merasa terpacu gitu Pak Dik ya ya. untuk bisa berkarir di engineering terutama di oil and gas ini. Sebenarnya saya juga sangat tertarik dulunya gitu Pak Dik cuma apa namanya mungkin karena adanya apa namanya kadang pas duluan pembukaan PNS ada ikut ikut teman-teman jadi akhirnya jadi ter apa namanya untuk mencari titik aman seperti itu kalau bisa dibilang gitu. Mungkin kalau apa mungkin ada juga beberapa teman atau beberapa saudara saya juga di kemarin terakhir paman saya itu di Exxon Mobile Pak Adik Ya. di kalau nggak salah di
gasnya ya, gas Exxon Mobil ini ada gasnya gitu, Pak Adik ya. Kalau nggak salah di, Mobil. iya Exxon Mobil. Eh, itu tapi udah pensiun beliau. Apa namanya? Mungkin mudah-mudahan suatu saat Pak Adik bisa kalau mau pulang ke Bangka juga mudah-mudahan bisa singgahlah di sini. Cuma ada satu lagi nih pertanyaan Pak Adik nih yang Ah, masih sedikit mengganjal saya ini karena Bangka ini kan lagi mau dibuat PLTN Pak Adik ya. Itu mungkin Pak Adik sudah pernah mendengar infonya mengenai thorium. Itu sudah ada perusahaannya sendiri di Bangka ini PT Torkon Indonesia kalau nggak salah. Itu hmm. di perkantoran gubernuran sana. Itu kalau menurut Pak Adik itu apa namanya? Apakah memang sudah betul-betul siap gitu atau memang sudah ya karena terus terang banyak masyarakat Bangka yang tidak mempercayai kesiapan itu gitu Pak Adik. Mungkin pandangan Pak Adik yang apa namanya sebagai seorang praktisi mungkin akan memberi pemahaman kepada saya dan juga pastinya mahasiswa-mahasiswa ini ada juga itu dibentuk dalam satu komunitas thorium gitu Pak Adik oleh perusahaan tersebut ya, untuk menyampaikan edukasi ke masyarakat-masyarakat. Ya, Mungkin ada sedikit pesan atau yang perlu disampaikan dari Pak Adik. ya, ya. PLTN ini, PLTN ini high risk ya, high risk Ya, kan more high risk daripada oil and gas ya, more high risk gitu. ya. Jadi semua ada resikonya ya, bisa iya bisa enggak kan gitu. Semua ada risiko. Ini cara-cara berpikir nih. Semua ada risikonya. Terus kesiapan kita itu adalah bagaimana kesiapan kita menanggapi resiko ini, ya, merespon resiko ini, ya. Resiko ini kan bisa direspon dengan desain yang proper, ya, Hmm. sama dengan EX selected yang Ya, betul, betul. kemudian installation yang betul, ya, kemudian maintain integrity yang betul, ya, maintain integrity yang betul, ya, itu cara berpikir saya ya. Jadi saya nggak tahu persis PLTN ini ya, karena kita balik lagi, N-nya ini bukan skupnya electrical, ya. Iya, N-nya bukan betul. electrical. Itu orang sendiri. Electrical begitu engine-nya muter di sisi alternatornya, lah itulah skupnya Nah, electrical. iya. Yang Ya, sisi apa ah, N-nya ini bukan ya, gitu. jadi N-nya. Jadi semua gimana managing risk-nya ya. Hmm. Juga melihat kalau saya nih ya melihat kesiapan orang ya, saya sama dengan misalnya saya melihat baterai ya, penggunaan baterai lah ya. Ya, Iya, apakah orang kita ini fokus dengan penggunaan baterai sehingga mobil listrik ini sudah siap. Mobil listrik sih handal ya, handal-handal iya, aja kalau baterainya di-maintain dengan baik kan. Ya gitu. Kalau anak saya kalau ngecas baterai ditinggal sampai malam, kalau mobil listrik ditinggal malam bapak belur kan gitu, baterai rusak iya, kan. Jadi kesiapan orang juga harus penting, kompetensi tadi ya, kompetensi juga harus penting. Terus apa namanya, ya managing resikonya lah Pak itu. Saya sih jawab in general aja ya, karena itu harus general diakses ya. betul. Mungkin dari UBB juga terlibat di situ ya, perlu dicek resikonya dengan apa, mereview skenario-skenario apa yang mungkin terjadi, terus bagaimana mitigasinya. Iya. Ujung-ujungnya strategi yang berjalan itu diimplementasikan apa enggak. Hmm. Kita lihat pesawat lah ya. Pesawat itu kalau bahasa SEAL-nya SEAL 4 pas berapa tuh? Jadi berlapis proteksinya. Iya. Tapi kalau proteksinya satu lepas, biarin aja. Lah itu kan masalah nanti. Ya, saya yakin PLTN ini juga punya layer of protection yang sangat tinggi ya. Nah, tapi jangan sampai begitu layer protection ini gagal, dibiarkan. Oh, masih punya tiga misalnya. Begitu dua Iya. gagal, oh masih punya dua. Lah itu yang jadi masalah. Ya, di pesawat juga kadang-kadang begitu ya. Kadang di kereta juga. Saya ini kereta pernah ngurusin kereta kan. Jadi rem
rem nggak balik nih, di bypass remnya. Di kereta listrik tuh begitu Wah, dulu. Zaman saya dulu ya, tahun 2000-an itu. wah, Masih remnya ada berapa misalnya? Ada 8. Oh, rusak 2, nggak apa-apa, masih ada 6. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang jangan sampai terjadi kalau di kampung kita nanti dibangun PLTN ya. Paling nggak reviewnya harus betul ya. Nggak cuma by paper, implementasinya harus betul ya. Hmm. Layer of protection-nya itu harus betul-betul di maintain, diyakinkan berjalan gitu. Kalau enggak, waduh, Jepang Wah, aja bisa ya kan. Padahal sekelas mereka, Jepang itu. padahal mereka orang yang kuat dalam apa integritinya kan gitu. Ya, itu Hmm. yang harus dipikirkan baik-baik lah. Iya, seperti itu. Oke, Ya, mungkin itu saja dari saya untuk sebagai pertanyaan terakhir, Pak Dik. Mungkin saya sedikit memohon ini jangan sampai bosan-bosan untuk mengajari kami lah gitu, Pak Dik. uh, Bisa, anytime. Jadi kalau teman-teman mahasiswa mau nanya, silakan ya. ya, anytime Ya, gitu, Pak Dik ya. anytime. Minta ke Wah, Pak Kiri nomor saya. Ya, saya balas. iya, Saya balas. siap. Don't worry. Terima kasih Walaupun nggak banyak. langsung ya, tapi insya Allah saya balas ya. Ya, siap, Pak. Terima kasih banyak ini sebelumnya, Pak Dik. Dari saya Ya, mungkin penyampaian saya jika ada kekurangan dan kami mungkin ada kesalahan kata atau apa, kami mohon maaf sebelumnya nih, Pak Dik. ya, Sama-sama memaafkan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa akhiri, Pak Dik. Atau ada ya, yang masih Pak Dik mau ya. sampaikan? Ya, terima kasih atas kesempatannya ya. Juga saya mohon maaf kalau terlalu cepat dan terlalu banyak materinya. Tapi saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat lah ya buat Iya, eh, awal buat teman-teman gitu. Ya, iya. gitu aja, Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dik sebelumnya. Saya akhiri mewakili jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Saya izin live ya. ya, ya. Makasih banyak Pak Dik. Izin.